Assalamualaikum Bun, welcome back to my channel Dapur Bun Bun. Jumpa lagi dan ngobrolin lagi mengenai ide jualan selama bulan Ramadan ya. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya channel Dapur Bun Bun tetap hadir berbagi informasi. Yang kita bisa lakukan pada saat bulan Ramadan adalah jual lauk siap saji serba 3.000-an. Loh kok murah, emang ada? Ada. Tetangga saya jualan Bun, itu harganya 3.000-an. Itu harga minimal yang dia jual ya. Misalkan sayuran untuk 2 orang makan cukup. Misalkan juga ada gorengan, itu satu plastiknya bisa 2, bisa 3, tergantung dari harga gorengan itu. Dan ini menjanjikan keuntungan yang tidak sedikit ya. Nah, buat bunda yang berminat, jangan kecil hati karena kita jual harga murah tidak berarti tidak menghasilkan untung. Itu juga akan menghasilkan untung yang tidak sedikit. Ada beberapa tips yang ingin saya bahas supaya bunda semua bisa sukses berjualan makanan siap saji serba 3.000-an. 3.000 loh Bun. Jadi Bun, ada kalanya orang itu tidak masak atau malas masak karena membeli lebih mudah dan lebih murah. Jadi jangan sia-siakan peluang ini, kita ambil peluang ini, kita berjualan masakan siap jadi serba 3.000-an. Tapi mungkin opsional aja atau situasional aja. Kalau misalkan bunda nggak masuk, nggak ada untung, ya bisa lah. Tapi usahakan ya semua varian yang dia jualan di bawah 10.000-an. Idealnya 10.000 itu sudah punya sayur, sudah punya gorengan, sudah punya lauk ya, mudah-mudahan sudah punya sajian. Itu bisa kok ya. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama, cari lokasi strategis untuk kita berjualan ya. Salah satu yang cocok adalah ramai dan sering dilalui oleh. Kemudian juga dekat dengan pemukiman penduduk. Apakah itu perumahan, apartemen, atau komplek. Yang kedua, tempat tersebut bersih dan tidak ada kotoran. Kita jualan makanan, tentu saja kebersihan menjadi faktor yang sangat diperhatikan terutama oleh konsumen. Selanjutnya, buat makanan yang sesuai dengan lidah orang kebanyakan, tentu saja dengan harga yang terjangkau. Yang keempat adalah menjual makanan sesuai kebutuhan supaya yang dijual hari itu habis hari itu, jadi tidak ada makanan sisa. Kalaupun ada makanan sisa dan awet, upayakan jangan lebih dari 2 hari sehingga yang kita jual tetap adalah makanan atau masakan yang fresh ya. Murah tidak berarti kita tidak punya kualitas, tetap aja murah juga harus enak dan Selanjutnya, harga yang dipatok adalah harus harga yang bersahabat ya. Karena kita menjual bahkan ke tetangga sendiri ya. Kalau masakan-masakan yang mahal itu udah banyak tuh di restoran-restoran. Nah, kita datang dengan yang serba 3.000-an tapi tetap dengan rasa yang enak. Tips selanjutnya adalah buat variasi makanan yang banyak. Saya pernah melihat ya, yang jualan makanan matang itu macamnya bahkan sampai 100. Nah, bunda akan bilang, aduh capek dong kalau kita masak sebanyak. Enggak Bun, enggak capek, karena kita atau kebanyakan dari mereka adalah menggunakan sistem konsinyasi. Ada di antara tetangga kita yang mungkin juga punya keahlian memasak tapi tidak punya waktu untuk berjualan, tidak punya modal untuk berjualan. Nah, mereka bisa memasak 1 atau 2 jenis makanan dan dititipkan ke kita. Kita hanya tinggal mengambil persentase atau fee atau keuntungan dari harga yang mereka titipkan.
Biasanya mungkin sekitar 10% atau 20%. Dan itu malah tidak berisiko karena ketika itu tidak habis bisa kita kembalikan ya. Jadi ketika kita mau bisnis kita bisik-bisik aja ke tetangga, Bun saya mau jualan, kalau mau nitip ayo gitu. Tapi tetap kita juga harus memberikan ya bukan briefing ya, artinya kita harus punya standar kualitas bahwa ini harus enak, harus bersih, harus menyehatkan dan tidak menimbulkan penyakit ketika orang. Selanjutnya pelayanan harus baik, ramah ya, karena kita menjual langsung, kita berhadapan dengan konsumen, tentu kita juga harus sering menyapa konsumen, menanyakan apa yang menjadi minatnya, menanyakan apa yang menjadi keinginan, berusaha ramah, berusaha sabar, melayani apa yang ingin dibutuhkan atau dibeli oleh konsumen. Selanjutnya, jaga kebersihan. Selain tadi kebersihan tempat dan kebersihan jualan yang kita jual, juga kita yang berjualan pakai baju yang bersih, pakai baju yang rapi, sehingga orang juga enak melihatnya ya. Jangan pakai daster kotor, daster kuman ketika kita berjualan. Kemudian juga menggunakan peralatan jualannya agar orang juga merasa yakin. Terakhir, lagi-lagi berdayakan medsos. Even kita tidak menjual di media sosial secara online, tapi tidak ada salahnya kita posting di medsos, kita kasih tahu titik lokasi di mana kita jualan ya. Kalau perlu dengan produk-produk yang dijual dan dengan harga-harga, terus kasih judul yang bagus ya. Misalnya sedia makanan hit dengan harga irit. Nah, orang kan pasti akan mencari. Nah, ada makanan yang sedang viral tapi harganya terjangkau nih, di mana nih tempatnya? Tentu mereka akan mencari. Jadi itu sebabnya bahwa kita juga meskipun tidak berjualan sekadar online, kita tetap akan gunakan medsos kita, apakah itu TikTok, apakah itu Instagram atau Facebook, itu bisa kita berdayakan. Karena promosi di mereka kita masih memiliki opsi untuk. Namun itu adalah beberapa tips yang bisa kita lakukan ketika kita memulai jualan makanan rumahan. Mengenai modal mungkin bisa mulai dengan 250.000 cukup ya. Kalau kurang banyak, ya itu dia tadi, biarkan tetangga-tetangga membuat kreasi masakanannya dan menitipkannya pada kita, sehingga jualan kita banyak pilihan dan konsumen akan terpuaskan. Selamat mencoba, semoga berkah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.